Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TKI 1 ingin menyampaikan materi tentang merancang karya ilmiah. Ya, kali ini saya akan membacakan poin-poin penting dari mind map, yaitu dari mind map merancang karya ilmiah. Yang pertama ada mengidentifikasi informasi, tujuan, esensi karya ilmiah yang dibaca. Di sini dari judul tersebut terdapat poin penting, yaitu mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Kemudian menentukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Selanjutnya merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Dari judul tersebut ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Terus ada juga menyajikan hasil diskusi. Terus judulnya selanjutnya menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Dari judul tersebut terdapat beberapa poin, yaitu menganalisis sistematika karya ilmiah, mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut. 1. Judul. 2. Pendahuluan. 3. Kerangka teoretis. 4. Metodologi penelitian. 5. Pembahasan. 6. Simpulan dan saran. 7. Daftar dan pusaka. B. Merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jika hasil karya ilmiah dalam diskusi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Melalui forum diskusi, masalah-masalah itu diharapkan dapat terselesaikan lebih baik karena melibatkan banyak orang. Berikut langkah-langkah menyajikan makalah dalam forum diskusi resmi. 1. Tampilan sebagai pemakalah setelah mendapat izin dari moderator. 2. Kalau tidak diperkenalkan oleh moderator, perkenalkan diri dengan rendah hati. 3. Sampaikan masalah umum dari isi makalah yang akan dipaparkan. 4. Jelaskan pokok-pokok isi makalah dengan bahasa yang lugas. 5. Sertakan ilustrasi dan fakta-fakta penting yang menyertai penjelasan di atas. 6. Akhiri paparan dengan menyampaikan simpulan. C. Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Menganalisis sistematika karya ilmiah, isi karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal. Sepanjang hal-hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif. Pada dasarnya, makalah terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian tubuh dan bagian pelengkap. Menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Telah kita pelajari pada materi pendahuluan bahwa salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat D. Mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasan karya ilmiah. Mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan, bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas, yaitu meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. 2. Pembahasan, bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan. Menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah
Yang akan ditulis itu berupa laporan hasil penelitian, baik itu berupa topik ataupun rumusan masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan pada langkah ini adalah topik masalah itu haruslah A. menarik perhatian penulis, B. dikuasai penulis, C. menarik dan aktual, serta D. ruang lingkupnya terbatas. 2. Membuat kerangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangan. 3. Penutup. Topik itu pun kemudian dikembangkan ke dalam 3 bagian: pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dengan kerangka seperti itu, kita bisa memetakan bahasa-bahasan yang dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas. Kerangka itu pun membantu kita untuk mencari sumber-sumber yang diperlukan berdasarkan. Dengan kerangka seperti itu, kita bisa memetakan bahasan-bahasan yang dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas. Kerangka itu pun membantu kita untuk mencari sumber-sumber yang diperlukan berdasarkan kerangka itu. Misalnya kita perlu data ataupun teori tentang potensi pemuda dan sektor-sektor pembangunan. Selain itu, kita pun perlu sumber-sumber berkenaan dengan faktor penunjang dan kendala-kendala dalam implementasi peranan pemuda dalam pembangunan. 3. Mengumpulkan bahan. Langkah ini sangat penting di dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Berbeda dengan menulis fiksi yang bisa saja berdasarkan imajinasi. Karya ilmiah tidaklah demikian. Agar tulisan ini tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik itu. Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya. Adapun data itu sendiri dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. 4. Pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan tersebut harus pula memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.